Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu sahabat? Semoga engkau dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang sangat piawai menangkap seorang maling. Pada suatu hari, di sebuah daerah di kota barat, pernah dibuat gempar oleh aksi pencurian di rumah saudagar kaya. Uang jutaan dinar lenyap di gondol maling. Aksi maling tersebut sangat profesional. Selain sukses membobol rumah saudagar yang dijaga sangat ketat, petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya. Sang saudagar begitu penasaran. Uang yang telah dicuri itu baginya tidak seberapa besar dibanding harta yang melimpah. Pengusutan kasus ini hanya sebatas menghilangkan rasa penasaran saja, sehingga harus diusut sampai tuntas. Masalah itu sudah nyaris sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus tersebut. Pada akhirnya saudagar membuat keputusan, barang siapa yang telah mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, si pencuri akan mendapatkan hak separuh daripada harta yang telah dicurinya. Pengumuman tersebut ternyata tidak mengundang kedatangan si pencuri. Dia tidak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak merasa putus asa, si saudagar akhirnya membuat sayembara baru, yaitu barang siapa yang berhasil menangkap pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta curian itu. Tentu saja sayembara ini sangat menarik bagi warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut mencari si maling, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta hasil curiannya, tetapi setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Lebih baik ikut sayembara saja. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara lainnya. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun saat melihat hasil jelas terlihat dari sayembara tersebut, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Tapi sayangnya Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Kini semua harapan bertumpu pada Abu Nawas. Obrolan di warung-warung begitu gencar di kalangan para warga. Mereka mencoba menebak apakah Abu Nawas mampu menangkap maling tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat yang banyak sekali. Kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir. Dia mengatakan bahwa tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang, besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 10 cm. Yang bukan pencuri tidak usah khawatir. Kemudian semua warga pulang ke rumah masing-masing, dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos dari kesaktian Abu Nawas. Saat di rumah, ketika merasa tidak menemukan solusi yang bagus, si pencuri memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang 10 cm. Keesokan harinya semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut,
Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkat tersebut menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya, dan akhirnya Abu Nawas berhak atas uang jutaan dinar tersebut. Oleh Abu Nawas, uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad secara merata.